Pernah gak sih, kamu udah berusaha keras melupakan seseorang, tapi justru dia semakin sering muncul di pikiranmu. Bahkan saat kamu lagi sibuk, lagi tenang, atau bahkan saat kamu merasa sudah benar-benar move on. Wajahnya, suaranya, dan kenangannya muncul begitu saja. Kenapa bisa seperti itu? Apakah ini hanya soal perasaan yang belum selesai? Atau mungkin ini adalah pertanda bahwa dia sebenarnya juga sedang memikirkanmu? Dalam video ini, kita akan mengungkap jawabannya berdasarkan sudut pandang, mulai dari sudut pandang spiritual, law of attraction, kepercayaan masyarakat, hingga resonansi energi dan psikologi. Jadi, tetap di sini, karena mungkin jawabannya akan membuka mata hatimu. 1. Menurut sudut pandang spiritual. Dalam dunia spiritual, setiap interaksi emosional yang kuat antara dua manusia akan meninggalkan bekas energi, apalagi jika hubungan itu dilandasi rasa cinta, perhatian, atau keterikatan batin yang mendalam. Ketika kamu terhubung dengan seseorang secara intens, baik dalam hubungan nyata maupun dalam cinta diam-diam, maka antara kamu dan dia akan terbentuk tali tak kasat mata yang disebut ikatan energi. Ikatan ini tidak mudah terputus hanya karena waktu atau jarak. Bahkan ketika hubungan sudah berakhir atau kamu memutuskan untuk melupakan, ikatan itu masih bisa tetap ada, terutama jika perasaan tersebut belum benar-benar diselesaikan atau dilepaskan secara batiniah. Maka, muncullah kondisi di mana kamu merasa ditarik untuk terus memikirkannya, meskipun logikamu berkata sudah saatnya berhenti. Rasa itu seperti gelombang energi yang datang tiba-tiba, muncul begitu saja tanpa sebab yang jelas. Dalam spiritualitas, itu sering ditafsirkan sebagai bentuk komunikasi batin. Bukan hanya kamu yang mengingatnya, tapi ada kemungkinan kuat bahwa dia juga sedang memikirkanmu, dan getaran energinya sedang menjangkau kamu melalui ruang batin yang tak terlihat. Selain itu, ada saat-saat tertentu di mana energi itu menjadi lebih kuat. Misalnya saat malam hari, ketika pikiran lebih tenang dan energi alam lebih stabil. Di saat inilah kamu bisa tiba-tiba merasa sangat rindu, emosional, atau bahkan menangis tanpa sebab. Padahal secara fisik kamu baik-baik saja. Banyak yang meyakini saat kamu merasakan itu, bisa jadi dia juga sedang mengalami perasaan serupa. Dan karena ada ikatan jiwa, kamu menerima pantulan emosinya secara intuitif. Itulah sebabnya dalam spiritualitas, tidak semua orang bisa kamu lupakan begitu saja. Karena yang terhubung bukan hanya hati atau kenangan, tapi juga energi antar jiwa. Dan jika kamu terus-menerus memikirkan seseorang, bisa jadi itu bukan hanya tentang kamu, tapi tentang dia. 2. Menurut sudut pandang law of attraction. Law of attraction atau hukum tarik-menarik menyatakan bahwa pikiran manusia memiliki kekuatan untuk menarik apa yang selaras dengan energinya. Ketika kamu memikirkan seseorang secara intens, terutama jika disertai emosi yang kuat seperti rindu, cinta, atau bahkan luka, sebenarnya kamu sedang memancarkan getaran energi yang sangat spesifik ke alam semesta. Yang sering tidak disadari adalah bahwa pikiran bukan sekedar aktivitas otak, tapi juga bentuk energi yang aktif. Dan dalam prinsip law of attraction, energi serupa akan menarik energi serupa juga. Maka ketika kamu terus memikirkan seseorang, bisa jadi bukan hanya karena kamu yang tidak bisa berhenti mengingatnya, tapi karena kamu sedang menangkap gelombang yang datang dari dia juga. Kamu dan dia sedang berada di frekuensi yang sama, saling menarik dan saling terhubung, meskipun secara fisik tidak ada komunikasi. Ini menjelaskan kenapa kamu bisa tiba-tiba memikirkan seseorang secara berulang tanpa sebab jelas. Bahkan saat kamu berusaha melupakannya, bayangannya tetap muncul. Itu karena pikiran bawah sadarmu sedang menangkap sinyal dari semesta. Sinyal yang berasal dari energi dia yang juga sedang memikirkanmu. Dalam banyak pengalaman, orang melaporkan merasakan dorongan kuat untuk menghubungi seseorang hanya untuk kemudian mengetahui bahwa orang itu juga sedang memikirkan atau merindukan mereka di waktu yang sama. Semesta bekerja melalui vibrasi. Jika dua orang memiliki ikatan batin yang kuat dan salah satunya terus mengirimkan frekuensi berupa ingatan atau kerinduan, maka orang satunya akan menangkap sinyal tersebut secara bawah sadar. Ini bukan sihir, tapi cara kerja energi yang sangat halus namun nyata. Jadi jika dia terus hadir di pikiranmu, bahkan saat kamu ingin berhenti memikirkannya,
Jangan langsung menganggap itu hanya permainan pikiranmu semata. Bisa jadi kamu sedang menjadi penerima dari getaran cinta dan kerinduan yang dia kirimkan. Dan Law of Attraction sedang memainkan perannya, mendekatkan dua hati yang masih sama-sama saling terikat dalam diam. 3. Menurut kepercayaan masyarakat. Dalam banyak budaya dan kepercayaan lama, munculnya seseorang dalam pikiran secara terus-menerus, apalagi jika tanpa sebab yang jelas, dianggap sebuah pertanda bahwa orang tersebut sedang memikirkan atau merindukan kita dengan sangat dalam. Di beberapa daerah, ada keyakinan bahwa ketika kamu tiba-tiba merasa gelisah, teringat pada seseorang, atau hatimu terasa sesak tanpa alasan logis, itu karena ada seseorang yang sedang menyebut namamu dalam hati. Ia sedang menyimpan rindu, doa, atau bahkan harapan untuk bisa bertemu kembali. Pikiran dan perasaan yang kuat, menurut kepercayaan ini, bisa menembus jarak dan waktu, menyentuh hati orang yang dituju. Menariknya, banyak orang secara nyata merasakan sinkronisitas ini. Mereka tiba-tiba memikirkan seseorang, lalu tidak lama kemudian orang itu menghubungi mereka. Atau sebaliknya, seseorang muncul dalam mimpi, lalu keesokan harinya muncul dalam kehidupan nyata. Masyarakat percaya ini adalah bukti bahwa semesta sedang menyampaikan sesuatu, bahwa ada dua jiwa yang sedang saling memanggil dan saling mencari. Jadi ketika kamu terus memikirkan seseorang meski kamu ingin melupakannya, bisa jadi bukan hanya tentang dirimu yang belum selesai, tapi karena di suatu tempat, dia sedang mencintaimu dalam diam. Dan cinta itu begitu kuat hingga menembus ruang kesadaranmu. Batinmu merasakan panggilan yang tidak terdengar, tapi begitu jelas terasa, dan itu adalah bahasa cinta yang diyakini oleh banyak hati di dunia ini. 4. Menurut sudut pandang psikologi. Dalam psikologi, ketika seseorang terus-menerus hadir di pikiranmu, meski kamu berusaha melupakannya, itu seringkali berkaitan dengan intrusive thought, yaitu pikiran yang datang tanpa diundang, mengganggu, dan muncul berulang-ulang. Kondisi ini biasanya terjadi ketika ada emosi yang belum selesai, atau ada keterikatan emosional yang masih sangat kuat. Otak manusia memiliki kecenderungan untuk terus memproses hal-hal yang belum memiliki penutup emosional. Misalnya, kamu belum sempat mengungkapkan perasaan, belum benar-benar mengerti kenapa hubungan itu berakhir, atau kamu merasa ada sesuatu yang belum sempat kamu perbaiki atau selesaikan dengannya. Semua hal ini akan menciptakan ruang terbuka di dalam pikiranmu, dan otak akan terus kembali ke sana, berharap bisa menemukan penyelesaian. Selain itu, otak kita dirancang untuk mengasosiasikan emosi dengan memori. Jika seseorang pernah membuatmu merasa sangat bahagia, sangat aman, atau bahkan sangat sakit, maka setiap emosi yang mirip dengan itu akan secara otomatis memicu kenangan tentang dia. Ini menjelaskan kenapa kamu bisa tiba-tiba teringat padanya di tengah keramaian, saat mendengar lagu tertentu, atau bahkan saat suasana mendung. Semua itu adalah trigger yang membawa kamu kembali ke memori tentang dia, meski kamu tidak sengaja menginginkannya. Ada juga konsep emotional imprinting, di mana seseorang yang sangat berpengaruh dalam hidupmu akan meninggalkan jejak psikologis yang dalam. Maka meskipun secara sadar kamu ingin melupakan, bagian dari alam bawah sadarmu masih menyimpan harapan, rasa ingin tahu, atau kelekatan emosional yang belum terurai. Akibatnya, munculnya dia di pikiranmu bukan karena kamu lemah, tapi karena otak dan hatimu masih berusaha memahami dan menerima kenyataan secara utuh. Dan yang lebih menarik, psikologi juga membuktikan bahwa keterikatan emosional yang kuat seringkali bersifat dua arah. Jadi bisa jadi saat kamu terus mengingatnya, dia pun sedang mengalami hal serupa. Pikiran manusia bisa saling terhubung melalui pengalaman emosional yang dalam. Maka kehadirannya di pikiranmu bisa jadi adalah gema dari getaran batin yang datang dari dirinya juga. 5. Menurut teori resonansi. Resonansi adalah istilah yang biasa digunakan dalam dunia fisika dan musik. Namun secara spiritual dan metafisik, konsep ini menjelaskan bagaimana dua jiwa bisa saling mempengaruhi hanya karena mereka bergetar dalam frekuensi yang sama. Dalam hubungan manusia, resonansi menggambarkan keadaan di mana dua orang memiliki kecocokan energi yang kuat, sehingga meskipun tidak saling bertemu atau berbicara, mereka tetap bisa merasakan kehadiran satu sama lain.
Jika kamu pernah merasakan seseorang muncul di pikiranmu secara tiba-tiba, dan keesokan harinya orang itu menghubungimu, atau kamu mendengar kabarnya, itulah contoh nyata resonansi batin. Fenomena ini terjadi karena saat seseorang memikirkanmu dengan perasaan yang dalam, energinya seperti mengetuk ruang batinmu, menciptakan getaran yang selaras di alam semesta. Bahkan dalam kondisi hening, resonansi bisa terjadi melalui mimpi, getaran batin, perasaan tidak tenang, atau perasaan seperti ada yang memanggil. Kamu tidak tahu siapa, tapi tiba-tiba wajahnya terlintas di pikiran. Kamu merasa dia dekat, padahal secara fisik tidak ada apa-apa di sekitarmu. Itu bukan hayalan, itu adalah respon energimu terhadap getaran orang yang sedang merindukanmu atau mencintaimu diam-diam. Yang lebih menarik, resonansi tidak terjadi kepada sembarangan orang. Tidak semua orang bisa memunculkan efek seperti itu dalam dirimu. Hanya mereka yang jiwanya pernah menyentuh hatimu secara mendalam. Maka ketika dia selalu hadir dalam pikiranmu meskipun kamu ingin melupakannya, bisa jadi itu adalah tanda bahwa resonansi antara kamu dan dia masih sangat kuat. Kamu menangkap pancaran energi yang sedang dia kirimkan, entah dalam bentuk doa, harapan, kerinduan, atau cinta yang belum selesai. Dalam resonansi, tidak diperlukan kata-kata. Jiwa yang selaras akan selalu saling mencari dan saling merasa, walau secara logika sudah tidak ada hubungan lagi. Dan ketika dua hati yang pernah saling menyayangi masih berada di frekuensi yang sama, maka kehadirannya dalam pikiranmu bukan hanya tentang memori, tapi tentang sinyal batin bahwa dia pun belum benar-benar bisa melepaskanmu. 6. Menurut teori sinkronisitas. Sinkronisitas adalah istilah yang diperkenalkan oleh psikolog Carl Jung untuk menjelaskan kejadian-kejadian kebetulan yang terasa terlalu tepat waktu dan terlalu bermakna untuk dianggap sebagai kebetulan biasa. Dalam konteks hubungan dan cinta, sinkronisitas sering muncul dalam bentuk peristiwa kecil namun berulang. Kamu terus memikirkan seseorang, lalu tiba-tiba melihat namanya, mendengar lagu yang kalian pernah dengar bersama, atau bahkan bertemu dia secara tidak sengaja. Seolah-olah semesta sedang membuka jalur komunikasi tak terlihat di antara kalian. Ketika seseorang terus hadir dalam pikiranmu, terutama di saat kamu sedang tidak memikirkannya secara sadar, ini bisa menjadi tanda bahwa alam semesta sedang menarik perhatianmu untuk menyadari sesuatu yang lebih besar. Bisa jadi, dia sedang memikirkanmu juga. Atau bisa jadi, ada hubungan yang belum selesai secara spiritual dan emosional. Semesta tidak bekerja dengan bahasa, melainkan dengan simbol, peristiwa, dan getaran. Sinkronisitas tidak hanya bicara tentang momen, tetapi tentang makna. Ia terjadi ketika dunia luar mencerminkan dunia dalam dirimu. Ketika kamu terus memikirkan seseorang dan semesta pun merespon dengan menunjukkan tanda-tanda tentang dia, itu adalah pesan bahwa hubungan ini belum berakhir dalam tataran energi, dan masih ada getaran yang menyambung antara kamu dan dia. Ini bukan hal mistis, tapi bagian dari bagaimana jiwa, pikiran bawah sadar, dan energi semesta saling berinteraksi. Maka, ketika dia terus muncul dalam pikiranmu, meskipun kamu mencoba melupakan, jangan buru-buru mengabaikan perasaan itu. Bisa jadi itu sinyal bahwa dia juga sedang berada dalam ruang batin yang sama, memikirkanmu, merindukanmu, dan mungkin mencintaimu. Mungkin hanya itu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih telah menonton.